saudara kita semua, yang saya hormati seluruh pejabat struktural, dari pembantu rektor yang sebentar lagi memang jadi wakil rektor, karena kita punya tata organisasi institusi yang baru. Dekan dan seluruh jajarannya dan pejabat yang lain, dan yang saya cintai, ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita ISI Surakarta, Bapak Ibu yang saya hormati, sambutan saya hari ini agak panjang, ya. Karena waktu saya akan membuat sambutan ini, saya merenung cukup panjang. Jadi mohon sabar, ya, mendengarkan. Semoga ada manfaatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan anugerahnya pada kita semua, terutama atas nikmat sehat yang telah diberikan pada kita, sehingga dapat berkumpul bersama-sama dalam rangkaian acara memperingati Hari Ibu yang sebenarnya jatuh pada tanggal 22 Desember 2015. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Kongres Perempuan Indonesia ketiga tahun 1938 telah memutuskan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Para pencetus Kongres pada saat itu tengah memperjuangkan kemerdekaan dan perbaikan keadaan perempuan Indonesia yang disuarakan pertama kali dalam Kongres Perempuan Indonesia ke-1 pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Hari ini kembali kita memperingati Hari Ibu dengan harapan semoga melalui acara ini kita semua dapat merenung sejenak dan menghayati betapa pentingnya peran seorang ibu bagi kita. Secara kodrati dan tidak bisa dipungkiri, ibu adalah sebab dari keberadaan dan eksistensi kita di dunia. Dan ibu adalah sosok yang berperan penting bagi setiap individu, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara, bahkan juga termasuk dalam kehidupan beragama. Ibu adalah orang pertama yang mendidik kita, orang pertama yang menanamkan nilai-nilai dan norma-norma pada kita, peletak dasar kehidupan dan fondasi kepribadian pada kita. Maka jika seorang ibu berhasil di dalam mencetak seorang individu, itu artinya dia telah berhasil melahirkan sosok pribadi yang siap dalam mewujudkan keberhasilan sebuah masyarakat dan bangsa yang beradab berlandaskan agama. Bagi kita, ibu adalah sosok yang selalu memberi dan tidak pernah meminta kembali. Seperti kata pepatah, kasih ibu sepanjang zaman, kasih anak sepanjang darah. Tak mengherankan jika hasil jajak pendapat sebuah lembaga penelitian dan pengembangan terhadap responden usia muda memperlihatkan bahwa sosok pahlawan bagi mereka yang pertama-tama adalah ibu. Menyoroti ibu tentunya juga membahas
bagi keberlanjutan kehidupan yang berkualitas. Melalui perempuan lahir generasi penerus bangsa, dan itulah pendidik pertama bagi anak-anak yang dilahirkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam salah satu tujuan Sustainable Development Goal, tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 25 September 2015 lalu, ditetapkan bahwa peran perempuan, ibu, sangat vital dan tidak mungkin menciptakan kemakmuran tanpa memperbaiki kondisi ibu, terutama dalam kesetaraan gender. Pada kenyataan sehari-hari, banyak praktek budaya dan sosial yang belum mendukung perbaikan kondisi ibu. Angka kematian ibu melahirkan masih tinggi. Tetap terjadi kekerasan fisik dan seksual pada perempuan termasuk anak-anak. Bahkan usulan untuk menaikkan ke atas batas usia minimum perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun masih ditolak Mahkamah Konstitusi. Meskipun sekarang WHO sudah memutuskan mengenai status atau pengelompokan usia 1 sampai 18 tahun itu sebetulnya kategorinya masih anak. Sehingga kalau usulan batas usia perempuan menikah 18 tahun itu sudah semestinya. Masuk anak-anak akan menikah sebetulnya itu. Tapi tidak tahu kenapa Mahkamah Konstitusi saat ini masih menolak hal itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, tanpa mengecilkan arti dan peran seorang ayah, ibu adalah sosok yang berperan penting di balik kesuksesan seseorang. Karena di balik keberhasilan seseorang, di situ terdapat jasa besar, pengorbanan, kerja keras, dan doa dari seorang ibu. Tanpa semuanya itu, seberapa pun hebat kita, seberapa pintar pun kita, bahkan seberapa berhasil pun diri kita, mustahil kita bisa merasakan kesuksesan yang hakiki. Kesuksesan yang di dalamnya terdapat keberkahan hidup dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keridhoan Allah tergantung pada keridhoan dan doa orang tua, dan sebaliknya kemurkaan Allah tergantung pula pada kemurkaan orang tua, terutama dari seorang ibu. Ibu adalah sosok penuh kesabaran yang luar biasa. Bahkan seseorang yang tak akan bisa menemukan sebuah kesabaran pada diri orang lain selain kesabaran yang dimiliki ibunya. Karena seberapa besar pun kesalahan yang kita berbuat pada ibu kita, ampunan dan maaf dari ibu jauh lebih besar dari kesalahan yang kita berbuat. Dan seberapa dalam pun luka yang kita torehkan pada hati ibu, maka kesabaran dan maaf dari ibu tak akan pernah habis untuk kita. Karena sedalam apapun jurang luka di hati seorang ibu, maka jauh di sana kita akan menemukan jutaan maaf. Jasa-jasa ibu pada kita sungguh amat tak terhingga. Kita tak akan dan tak mungkin bisa membalasnya. Dan seberapa besar pun kita mencintai ibu kita, jika dibandingkan dengan cinta ibu pada diri kita, maka kita akan menemukan bahwa cinta kita sebenarnya bukanlah apa-apa dibanding cinta ibu. Cinta ibu pada anaknya adalah cinta tanpa pamrih dan tak mengharapkan imbal balik apapun. Cinta tanpa syarat yang tak memperdulikan apa dan bagaimanapun. Pada peringatan Hari Ibu kali ini,
Kita berharap dapat memaknai hikmah yang terdalam betapa pentingnya peran ibu bagi kehidupan umat manusia. Sosok yang tak tergantikan oleh siapapun, sosok yang senantiasa ada ketika kita membutuhkan, sosok yang selalu rindu ketika kita melupakannya, sosok yang selalu memaafkan ketika kita berbuat salah padanya. Sungguh cinta kasih dari seorang ibu adalah cinta suci yang tak terkontaminasi oleh apapun. Semoga kesempatan ini menjadi momentum terbaik bagi kita untuk merenung dan mengenang kembali jasa-jasa ibu, sehingga kita bisa lebih menyayangi, menghargai, dan lebih menghormati, serta selalu berbakti pada beliau. Selamat Hari Ibu. Mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mentakdirkan kita menjadi seorang ibu. Seraya memohon agar kita semua dijadikan sebagai sosok ibu yang mampu memberikan kehangatan cinta kasih kepada suami dan anak, juga menjadi sumber inspirasi, kesejukan, dan ketentraman bagi keluarga, dengan disertai kesadaran bahwa perjuangan kita kaum ibu belum selesai sampai saat ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.